Ada hal yang sangat penting bagi teman-teman operator, baik operator dinas maupun operator satuan pendidikan saat cetak tanggal ijazah nanti supaya tidak seperti ini. Nah, bagi teman-teman semuanya, harap simak video ini hingga selesai supaya nanti tidak ada masalah untuk lembaga yang belum cetak atau menentukan tanggal cetak ijazah. Untuk apa saja informasi dan yang perlu teman-teman perhatikan, simak terus video ini hingga selesai ya teman. Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Sobat Dikmas. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas masalah tanggal cetak ijazah yang status lembaganya menjadi lembaga induk untuk lembaga yang belum terakreditasi ya. Nah, bagi teman-teman semuanya harap diperhatikan. Di sini saya punya ringkasan dan solusinya nanti di akhir apabila sudah ada kendala seperti itu ya. Oke, langsung saja kita bahas. Baik teman-teman, di sini ada yang bermasalah yang admin temukan terkait tidak tercantumnya tanggal cetak pada e-ijazahnya, padahal sudah ditentukan tanggal cetak dan muncul tanggal cetak pada lembaga induknya. Nah, yang tidak muncul ini adalah lembaga yang statusnya menginduk, otomatis belum terakreditasi ya. Nah, teman-teman, kenapa kok bisa seperti ini? Yuk kita analisa. Nah, di sini teman-teman tetap pedomannya ini ya, untuk masing-masing satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat mengunduh format ijazah yang telah disediakan pada sistem kementerian paling singkat 3 hari setelah penetapan tanggal DNT ya. Jadi di sini untuk DNT-nya itu di masing-masing sekolah, baik sekolah induk ataupun yang statusnya menginduk, ini akan berbeda. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman. Kalau di lembaga induk ini sudah menjadi DNT, belum tentu di lembaga yang menginduk ini juga sudah menjadi DNT. Itu ya, tergantung approval masing-masing operator dinas. Nah, ini adalah contoh SPTJM lembaga induk. Di sini jumlah peserta didiknya adalah 56 ya. 55 ya, 55. Kemudian kita cek pada daftar nominasi tetapnya. Ini apabila sudah semuanya menjadi DNT valid atau sudah disetujui oleh operator dinas untuk lembaga yang menginduk, otomatis menjadi total sekian ya. Jadi total DNT valid ini akan muncul pada akun lembaga induk. Jadi harap diperhatikan pada DNT sini, DNT valid ya teman-teman. Otomatis apabila sudah maksimal dari saling koordinasi, lembaga menginduknya ada berapa, ada 1 atau ada 2, apabila sudah disetujui semua totalnya ada berapa, apabila sudah masuk DNT valid semua, otomatis proses penomoran dimulai oleh pusat di masing-masing lembaga itu ya. Nah, di sini adalah proses penomoran apabila belum terbit nomor ijazahnya masih kosong pastinya. Tetapi kalau sudah diterbitkan nomor ijazah, satu sekolah pasti muncul total peserta didik yang sudah selesai di dalam satu lembaga. Kemudian bertambah lagi, otomatis sudah selesai di lembaga kedua. Kemudian bertambah lagi maksimal, berarti sudah selesai untuk semua lembaga baik induk maupun yang menginduk, baik lebih dari satu lembaga yang menumpang itu ya. Nah, di sini harap diperhatikan teman-teman, saat ingin menentukan tanggal cetak silakan dicek untuk masing-masing nama. Ini khususnya yang menjadi sekolah induk ya. Silakan aja cek sesuai EYD atau belum. Apabila sudah menjadi EYD, skip saja. Yang belum menjadi EYD bisa dirubah menjadi EYD ya. Nah, teman-teman harap diperhatikan di sini. Ini untuk semua lembaga baik induk maupun non induk. Silakan cek tanggal terbit nomor ijazahnya ya. Di verbal PD pada masing-masing individual itu sudah ada ya, fiturnya di sana ada di menu ijazah seperti itu ya. Nanti silakan koordinasikan ke operator lembaga induk bahwa tanggal terbit ijazahnya itu tanggal sekian, supaya nanti lembaga yang induk operatornya bisa menentukan tanggal yang paling terbaru atau yang paling
besar tanggal berapa, baik sekolah induknya apabila lebih duluan terbit nomor ijazahnya, contohnya tanggal 16, kemudian lembaga yang menginduk A itu tanggal 20, kemudian lembaga yang menginduk B itu tanggal 25. Nah, itu harap diperhatikan, harap dikoordinasikan. Ini masing-masing satuan pendidikan harus berkolaborasi, saling komunikasi ya. Terutama untuk operator dinas bisa mengondisikan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, nanti saat pengaturan tanggal cetaknya, tanggal yang dipilih itu bukan tanggal cetak terbitnya nomor ijazah di masing-masing satuan pendidikan itu sendiri, tetapi melihat semua lembaga sudah terbit jasanya yang paling akhir itu tanggal berapa di masing-masing satuan pendidikan. Contohnya kalau lembaga menumpang A tanggal 20 tadi ya saya sebutkan, kemudian lembaga B yang menumpang tanggalnya tanggal 24. Nah, silakan operator di sekolah induk memilih tanggal 24 atau lebih ya. Karena di sini nanti yang akan tercatat apabila kurang dari tanggal ini terbit ijazah, maka akan terjadi tadi ya, strip, karena belum terbit nomor ijazahnya untuk lembaga yang menumpang B itu ya. Nanti saat sudah dicetak, otomatis lembaga A ini akan muncul nomor ijazahnya dan tanggal cetaknya ijazahnya. Kemudian di lembaga menumpang A dan B juga akan muncul tanggal cetak untuk penerbitan ijazahnya juga, apabila memilih tanggal yang paling akhir di masing-masing satuan pendidikan itu sudah dikoordinasikan ke operator induknya. Semoga dari sini teman-teman paham ya yang saya maksud. Jadi memilih tanggalnya itu yang paling akhir atau yang paling terbaru untuk lembaga induk maupun yang statusnya menginduk itu ya. Jadi jangan sampai nanti salah memilih tanggal, terutama operator dinas harap bisa mengontrol dan memberikan petunjuk ke lembaga induk, karena itu adalah kewajiban dari dinas pendidikan supaya apa? Tidak ada kesalahan seperti masalah tadi di awal, tidak muncul tanggal cetaknya karena yang dipilih tanggal cetaknya itu status lembaga yang menumpang, lembaga menumpang A maupun B itu belum terbit nomor ijazahnya ya. Nah, kesimpulannya di sini bagi teman-teman semuanya, penentuan tanggal cetak ijazah dapat dilakukan apabila proses penomoran ijazah dari kedua lembaga atau lebih telah selesai. Jadi apabila sudah muncul tombol birunya, otomatis semua daftar DNT valid itu sudah ada nomor ijazahnya. Enaknya seperti itu ya. Kemudian nomor 2, sekolah induk dapat memilih tanggal cetak sama dengan atau lebih dari tanggal terbit nomor ijazah sekolah induk dan atau sekolah menumpang, dan bukan tanggal merah atau hari libur nasional. Ini termasuk hari Minggu ya. Jadi harap diperhatikan, tadi sudah saya jelaskan, saling koordinasi untuk masing-masing operator sekolah, baik sekolah induk maupun yang menginduk itu ya. Nomor 3, tanggal cetak ijazah akan menjadi tanggal penyerahan ijazah di semua satuan pendidikan baik induk maupun non-induk, pasti ya. Kemudian cetak dan TTD ijazah dilakukan oleh kepala sekolah atau kepsek sekolah induknya, walaupun di ijazah itu tertera nama lembaga dan SK yang di masing-masing satuan pendidikan baik induk maupun non-induk pasti tertera di sana ya. Jadi yang TTD tetap kepala sekolah induknya. Tetapi ada pertanyaan juga, bagaimana dengan transkrip nilainya? Untuk transkrip nilai masing-masing satuan pendidikan, karena di sana ada kop sekolah seperti itu ya. Dan di ijazah itu juga tertera nama lembaganya sendiri, walaupun yang TTD adalah kepsek induk
Ya, karena yang menerbitkan raport dan lain-lain itu adalah lembaga masing-masing, bukan lembaga induk. Makanya jangan sampai salah persepsi untuk transkrip nilai nanti yang mengeluarkan sekolah induk, bukan ya, tetapi lembaga masing-masing. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu informasi yang sangat penting ini ya, karena baru saya temukan masalahnya dan kendalanya. Untuk solusinya bagaimana? Untuk solusinya pastinya harus pembatalan proses penomoran ijazah dan mengulang lagi dari awal untuk semua lembaga induk maupun non induk atau yang menumpang satu atau menumpang dua atau menumpang tiga, melakukan proses dari awal ya. Itu solusinya. Oke, apabila ada yang ditanyakan terkait kendala ini tadi untuk lembaga induk maupun yang menginduk, bisa taruh pada kolom komentar, nanti kita diskusi di sana ya teman-teman. Terima kasih yang selalu mengikuti video-video dari admin. Semoga apa yang admin berikan bisa membantu teman-teman sekalian. Jangan lupa kunjungi portal Sobat Dikmas ya teman-teman. Semoga nanti ada yang dibutuhkan bisa diakses ya. Dan admin memberikan sebuah informasi juga, silakan teman-teman akses portal Sobat Dikmas. Barangkali teman-teman membutuhkan untuk panduan di satuan pendidikan masing-masing, silakan akses di sini karena di sini selalu saya update untuk juknis dan regulasi yang terbaru, serta di sini ada draft surat yang bisa teman-teman manfaatkan. Apabila ingin bergabung pada grup WA admin, silakan gabung di sini. Dan teman-teman silakan bagi yang ingin menjadi member admin untuk pendampingan Satpen, apapun yang teman-teman nanti inginkan, ada kelas privat dan konsultasi, silakan masuk pada gabung member di sini. Nanti akan diarahkan untuk ke link mendaftar ya teman-teman. Silakan teman-teman, di sini sudah ada informasinya, ada kelas privat dan juga ada kelas konsultasi, dan bisa mendapatkan APK yang admin kembangkan ya. Di sini sudah ada benefitnya dan apa saja persyaratannya, bisa teman-teman baca ya. Nanti silakan klik di sini untuk mendaftar pastinya. Terima kasih sudah menonton dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.